大家小心，此次护送龙脉。什么人？镇国将军云天罡在此间，是魔魁。不会杀不死的，一定有人在暗中控制。这里我先顶着，你先找到施法的人。火阳师准备。是。Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film Donghua terbaru yang rilis pada 28 Desember 2021. Film ini berjudul Lord of Planet. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subrek sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan video ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke cerita filmnya. Film dimulai dengan seorang jenderal yang bernama Yu Tiangang dan anaknya Yun Peixin. Mereka bertugas mengawal Nadi Naga. Namun tidak berselang lama, mereka diserang oleh boneka sihir. Boneka sihir itu tidak bisa dibunuh. Jenderal menyadari bahwa boneka tersebut dikendalikan seseorang di suatu tempat. Lalu dirinya menyuruh Yunpei untuk mencari seseorang yang menggunakan sihir itu. Sementara dirinya akan mengurus boneka-boneka tersebut. Boneka itu terlihat kaku, sepertinya orang yang mengendalikan boneka itu berada jauh dari mereka. Bahkan sangat sulit ditemukan, karena pria itu sangat pandai menyembunyikan auranya.这些魔魁动作僵硬，看来施法的人。那人好像很会隐藏气息。 Secara bersamaan mereka mendengar suara anak kecil, yaitu seperti suara adiknya Pei Su. Mendengar suara adiknya, tanpa pikir panjang Yunpei langsung mencari sumber suaranya. Meski sudah diperingatkan ayahnya bahwa itu adalah jebakan. Setelah mereka terpisah, Jenderal Tiangang kedatangan seseorang. Orang tersebut meminta jenderal untuk memberikan Nadi Naga, jika tidak ingin mati konyol, beserta anaknya. Namun Jenderal Tiangang memberikan perlawanan, yang dimana ia diserang dari belakang. Di sisi lain, Yun Peixiu sangat ketakutan. Mendengar suara "aku telah lama menunggumu", kemudian ia lari dan terjatuh di suatu tempat. Ia tidak tahu di mana sekarang dirinya berada. Naga itu mengatakan bahwa ini adalah rumahmu. Ia berlari akan tetapi naga itu mengejarnya dan memasuki tubuh Yun Peixiu. Yang ternyata itu adalah masa lalunya Yun Peixiu. Di masa sekarang ia bersenang-senang dengan teman-temannya. Di dalam kamar, Ling Er melaporkan sebuah informasi kepada Peixiu bahwa dalam 5 hari lagi target yang telah mereka pantau akan berdagang dengan orang Dongyi di suatu hutan bambu luar kota. Peixiu meminta Ling Er untuk mengawasi orang itu dengan baik-baik dan menangkapnya hidup-hidup. Yang ternyata Ling Er ini adalah pengawal bayangan.
Tidak hanya itu, Linggar juga menyampaikan informasi yang ia dapat dari istana. Secara pribadi, Kaisar menjodohkan cucunya Wen Qingqing dengan Pei Xiu, yang membuat Pei Xiu terkejut mendengar perkataan itu. Semua orang tahu bahwa Wen Qingqing adalah gadis yang sangat berbakat, sehingga membuat Pei Xiu menjadi bingung. Setelah itu ia berkunjung ke makam ayahnya dan kakaknya. Secara tiba-tiba, jiwa hitam yang ada di dalam dirinya muncul. Di sini jiwa hitam itu mengatakan, setelah bertahun-tahun Pei Xiu tidak menemukan orang yang membunuh ayah dan kakaknya. Jiwa hitam itu mengatakan memohon saja kepadanya, agar lebih cepat mengetahui siapa pembunuhnya. Lalu ia melihatkan tubuh abadi 9 matahari. Jiwa hitam itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang dilupakan oleh Pei Xiu. Itu adalah teknik rahasia peninggalan ibunya. Ketika ia sudah menguasai itu, bukan hanya balas dendam, bahkan seluruh dunia akan berada di tangannya. Di tempat lain, Jenderal Zhang Yuan sedang berlatih bertarung. Para prajuritnya sampai tidak berdaya dibuatnya. Secara bersamaan, salah satu prajurit memberikan informasi kepadanya tentang orang-orang Dongyi. Entah apa informasinya karena tidak dijelaskan. Di sini Wen Qingqing diberitahu bahwa ayah dan kakeknya menjodohkan dirinya dengan Pei Xiu. Ia sangat terkejut mendengar informasi itu. Kemudian mereka berangkat menuju kediaman Yun Pei Xiu. Setelah tiba di sana, Wen Qingqing sangat kesal karena seseorang Grandmaster dibuat menunggu oleh seorang yang levelnya sangat jauh di bawah mereka. Mereka disambut baik oleh Pei Xiu. 飞雪，这都晌午了，不早了吧？哎，别都站着呀，坐。 Tanpa basa-basi, Tuan Wen langsung membicarakan soal pernikahan mereka. Walau bagaimanapun juga, Tuan Wen adalah teman lamanya ayahnya Pei Xiu. Di sini Pei Xiu mengatakan jangan khawatir dengan hal itu. Ia memuji Wen Qingqing. Lalu, Tuan Muda Wen mengatakan bahwa sebulan yang lalu, Wen Qingqing sudah menembus Rana Gangyi level 7. Akan tetapi Pei Xiu terlihat biasa-biasa saja, meskipun Wen Qingqing sudah menembus Rana Gangyi level 7. Tetapi tetap saja ia masih bukan tandingannya. Kemudian Pei Xiu menantang Wen Qingqing untuk bertarung dengannya. Jika ia berhasil mengalahkan Wen Qingqing, maka ia mendapatkan kesempatan untuk menikah dengannya. Meskipun Pei Xiu hanya Qi level 2, tetap saja ia tidak bisa diremehkan. Bahkan ia sangat mudah mengantisipasi serangan dari Wen Qingqing dengan menggunakan pedang darah. Beberapa kali serangan Qingqing tidak mengenai Pei Xiu. Merasa kesal, Qingqing mengeluarkan teknik andalannya yang cukup berbahaya.